Bebasnya 5 camat yang tersandung masalah hukum merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan sesuai KUHP, bebasnya Haryanto seharusnya 1 bulan yang lalu. Adi Wibowo, kuasa hukum Haryanto, salah satu ex-camat mengatakan, di dalam KUHP, penahanan tidak boleh lebih dari 400 hari, terhitung mulai dari awal penyidikan. Kalau bebas tanggal 9 kemarin, sudah lebih dari 400 hari. Sebenarnya pihaknya telah bersurat kepada Pengadilan Tipikor Surabaya, tembusan kepada Mahkamah Agung, Bawas MA, dan Kajari Nganjuk. Ditambahkan, karena ada alternatif maka pihaknya menghormati putusan banding, sehingga pihaknya dapat menerima bebasnya kliennya. Terkait bebasnya 5 camat yang tersandung masalah korupsi, bagaimana komentarnya, Pak? Ya, kalau memang mereka-mereka itu harus bebas demi hukum itu wajar. Namun sesungguhnya bebasnya itu tidak kemarin, seharusnya adalah 1 bulan yang lalu kalau itu merujuk kepada KUHP. Kalau merujuk KUHP itu tahanan habis sudah 1 bulan yang lalu. Sedangkan kalau kemarin itu berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Jadi ada perbedaan. Kalau sesuai undang-undang sih seharusnya 1 bulan yang lalu. Tapi kalau ini merujuk pada putusan PT, ya baru tanggal 9 kemarin. Kalau yang dimaksud dengan keputusan KUHP itu yang bagaimana, Pak? Karena di dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana itu penahanan hanya bisa dilakukan mulai penyidik sampai dengan Mahkamah Agung, proses persidangan di Mahkamah Agung itu tidak boleh lebih dari 400 hari. Sedangkan kalau keluar tanggal 9 kemarin itu sudah lebih dari 400 hari. Kenapa tidak minta dibebaskan saat itu, Pak? Kita sudah memberikan mengirim surat pemberitahuan 2 kali kepada yang berwenang. Kalau perlu kita sampaikan di sini bahwa ini kita sudah berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya yang tembusannya kepada Mahkamah Agung, Bawas Mahkamah Agung, kemudian Kejaksaan Agung, Kajari Surabaya, Kajari Nganjuk, bahwa ada 2 alternatif untuk putusan Haryanto. Kalau dia mengacu pada KUHP, ya harusnya sebulan yang lalu. Tapi kalau mengacu pada putusan PT, itu baru tanggal 9 kemarin. Bapak sebagai pengacara merasa rugi nggak di kliennya keluar tidak sesuai dengan KUHP-nya? Karena ada alternatif, itu dari putusan Pengadilan Surabaya itu menyatakan, salah satu amatnya menyatakan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan. Itu kita juga menghormati putusan yang ada dari Pengadilan Tinggi. Dan keputusan pengadilan itu berlaku sebagai undang-undang untuk masing-masing pihak, yaitu terdakwa maupun jaksa sebagai eksekutor. Berarti Bapak tidak melakukan tuntutan balik, Pak, atas kerugian sisa bulan yang masuk di tahanan itu? Kalau melebihi tanggal 9, saya akan tuntut gugatan rehabilitasi dan ganti rugi. Tapi karena masih tanggal 9, itu masih ada acuan dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, kami tidak mengajukan itu. Khusus Haryanto loh ini. Haryanto. Ya, kalau putusan MA, Pak, gimana, Pak? Putusan MA sesungguhnya kita sudah mencoba membuka di Direktori Mahkamah Agung. Itu putusan khusus Haryanto ini setelah putus tanggal 13 Juli 2022. Yang isi putusannya menolak kasasi jaksa penuntut umum. Itu sesuai Direktori Mahkamah Agung. Karena di Mahkamah Agung begitu putusan putus itu langsung diupload di Direktori Mahkamah Agung. Berarti keluarnya mengacu ke PT, Pak? Iya, cuma kita salinannya belum terima, salinan dari keputusan Majelis Hakim di Mahkamah Agung. Jadi ini kita print dari Direktur Mahkamah Agung yang isinya bahwa ini sebenarnya sudah putus tanggal 13 Juli 2002. Ini belum bisa dijadikan dasar karena salinan resminya nanti akan kita terima melalui Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dan Pengadilan Negeri Nganjuk.
Pihaknya juga telah mengetahui putusan MA dari Direktori Putusan MA bahwa MA menolak kasasi jaksa penuntut umum pada tanggal 13 Juli 2022 sehingga kliennya dipastikan bebas. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.